Bayangkan ini, seorang pria berusia 54 tahun datang ke klinik saya. Penampilannya segar, badannya tidak gemuk, tidak merokok, tidak minum alkohol. Dari luar, ia tampak seperti orang yang sangat menjaga kesehatan. Tapi hasil pemeriksaan darahnya mengejutkan. Kadar gula darahnya tinggi, kolesterol jahat menumpuk, dan fungsi ginjalnya mulai melemah perlahan. Saya tanya, apa yang ia makan sehari-hari? Ia menjawab dengan yakin, saya makan normal saja dok, nasi, lauk pauk, kadang minum teh manis, tidak ada yang aneh. Dan disitulah letak masalahnya. Normal, kata yang sering kita gunakan untuk menggambarkan kebiasaan makan kita sehari-hari, ternyata bisa menjadi jebakan yang sangat berbahaya. Terutama ketika kita sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Selamat datang di Sehat Menuju Senja. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Saya di sini sebagai teman, seorang dokter yang sudah puluhan tahun menyaksikan langsung bagaimana pilihan makanan sehari-hari bisa menentukan apakah seseorang menikmati masa tuanya dengan penuh vitalitas atau justru menghabiskan waktu bolak-balik ke rumah sakit. Dan hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin sudah lama ada di meja makan Anda, namun diam-diam terus menggerus kesehatan Anda dari dalam. Ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Menurut data kesehatan dunia, lebih dari 70% penyakit kronis yang muncul di usia 50 tahun ke atas, mulai dari diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, hingga gangguan fungsi ginjal, berhubungan langsung dengan pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh yang sudah menua. Bukan karena orang-orang itu malas atau tidak peduli kesehatan, tapi karena mereka tidak tahu bahwa tubuh di usia 50 bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan saat usia 30. Di usia 50 ke atas, metabolisme tubuh melambat. Organ-organ vital seperti hati, ginjal, dan pankreas mulai bekerja tidak seefisien dulu. Hormon-hormon yang dulu membantu tubuh mengolah gula, lemak, dan garam dengan cepat, kini tidak lagi diproduksi dalam jumlah yang sama. Dan satu hal yang dulu tidak terlalu bermasalah, seperti minum 2 gelas teh manis sehari, kini bisa menjadi beban nyata bagi tubuh Anda. Itulah mengapa apa yang Anda makan hari ini, di usia ini, jauh lebih penting dari yang Anda bayangkan. Dalam video ini kita akan membahas tuntas, secara mendalam, berbasis pengalaman klinis, dan dalam bahasa yang mudah dipahami, tentang makanan-makanan apa saja yang sebaiknya Anda hindari atau batasi secara serius setelah memasuki usia 50 tahun. Kita akan mulai dari memahami bagaimana tubuh yang menua bereaksi terhadap makanan tertentu, lalu membahas penyebab dan faktor resiko yang sering tidak disadari, masuk ke perspektif medis dan pengalaman nyata dari ruang periksa, hingga langkah-langkah pencegahan konkret yang bisa Anda mulai lakukan hari ini. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, saya jamin Anda akan memandang meja makan Anda dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita memasuki usia 50 tahun. Tubuh manusia adalah mesin yang luar biasa. Selama puluhan tahun, ia bekerja tanpa henti, memompa darah, mencerna makanan, memfilter racun, memperbaiki sel yang rusak, semua dilakukan secara otomatis, bahkan ketika kita tidur. Tapi seperti mesin pada umumnya, ada batas kemampuan dan ada proses penuaan yang tidak bisa kita hindari. Di usia 50 ke atas, ada beberapa perubahan fisiologis, perubahan fungsi tubuh, yang terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pertama, metabolisme melambat secara signifikan. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Di usia muda, proses ini berjalan cepat dan efisien. Tapi setelah usia 40, laju metabolisme menurun rata-rata sekitar 2 hingga 3% setiap dekade. Artinya, di usia 50, tubuh Anda membutuhkan lebih sedikit kalori dibandingkan saat Anda berusia 30. Tetapi kebanyakan orang tidak mengubah porsi makannya. Hasilnya, kelebihan kalori yang tidak terpakai akan disimpan sebagai lemak. Dan lemak ini tidak hanya menumpuk di bawah kulit, tapi juga di sekitar organ-organ dalam, sebuah kondisi yang dalam istilah medis disebut lemak visceral yang jauh lebih berbahaya dari lemak biasa. Kedua, sensitivitas insulin berkurang. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas.
dan tugasnya adalah membantu sel-sel tubuh menyerap gula dari darah untuk dijadikan energi. Di usia muda, proses ini berjalan lancar, tapi seiring bertambahnya usia, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Akibatnya, pankreas harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Dan ketika pankreas tidak mampu lagi mengimbangi kebutuhan tersebut, kadar gula darah mulai naik, dan beginilah diabetes tipe 2 perlahan berkembang. Yang berbahaya adalah, proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Banyak pasien saya yang baru mengetahui bahwa mereka mengidap pradiabetes atau diabetes saat kondisinya sudah cukup serius. Ketiga, fungsi ginjal dan hati menurun perlahan. Ginjal bertugas menyaring darah dan membuang sisa-sisa metabolisme lewat urin. Hati bertugas mengolah lemak, menetralkan racun, dan mengatur kadar berbagai zat dalam darah. Keduanya adalah organ yang sangat vital, dan keduanya mengalami penurunan kapasitas kerja seiring usia. Di usia 50 ke atas, ginjal biasanya hanya bekerja dengan kapasitas sekitar 70 hingga 80% dari kapasitas optimalnya di usia muda. Artinya, asupan garam berlebih, konsumsi obat-obatan tertentu atau makanan yang tinggi protein hewani bisa membebani ginjal secara berlebihan. Keempat, produksi asam lambung berkurang dan penyerapan nutrisi menjadi tidak optimal. Ini adalah hal yang sering diabaikan. Banyak orang berpikir bahwa yang penting adalah apa yang mereka makan, padahal yang sama pentingnya adalah seberapa baik tubuh menyerap nutrisi dari makanan tersebut. Di usia 50 ke atas, lapisan usus mengalami perubahan dan flora usus, yaitu bakteri baik yang tinggal di dalam saluran pencernaan kita, cenderung berkurang jumlah dan keragamannya. Ini membuat penyerapan vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya menjadi kurang efisien. Semua perubahan ini terjadi secara bersamaan, dan ketika kita tetap makan seperti saat usia 30, tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan ini, tubuh kita mulai memberikan sinyal peringatan. Tekanan darah naik, gula darah tidak stabil, sendi terasa lebih nyeri, tubuh cepat lelah, tidur tidak nyenyak, dan sayangnya banyak orang menyalahkan usia semata, tanpa menyadari bahwa pola makan mereka adalah kontributor terbesar dari semua keluhan itu. Inilah yang ingin saya tekankan di awal. Masalahnya bukan semata-mata usia. Masalahnya adalah ketidaksesuaian antara apa yang kita makan dan apa yang tubuh kita butuhkan di tahap kehidupan ini. Dan kabar baiknya adalah, ini bisa diubah. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi, tidak perlu suplemen yang harganya selangit-langit. Cukup dengan memahami dan mengubah apa yang ada di piring Anda. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan pengalaman klinis dan evidensi medis terkini, makanan-makanan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi secara serius setelah usia 50 tahun. Saya tidak akan sekedar menyebut daftarnya, saya akan menjelaskan mengapa, apa yang terjadi di dalam tubuh ketika Anda mengonsumsinya, dan apa dampak jangka panjangnya. Merah. 1. Gula tambahan dan makanan manis olahan. Mari kita mulai dari yang paling umum dan paling sering diremehkan, gula. Saya tidak sedang berbicara tentang gula yang terdapat secara alami dalam buah atau sayuran. Saya berbicara tentang gula tambahan, yaitu gula yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman selama proses pengolahan. Gula pasir dalam teh dan kopi, sirup dalam minuman kemasan, gula dalam kue, biskuit, permen, dan camilan manis lainnya. Di dalam tubuh, gula tambahan ini diserap sangat cepat ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tiba-tiba dan drastis. Pankreas kemudian merespons dengan memompa insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula tersebut. Proses naik turun yang cepat ini, jika terjadi berulang-ulang setiap hari selama bertahun-tahun, akan melelahkan pankreas dan merusak sensitivitas insulin. Dan di usia 50 ke atas, di mana sensitivitas insulin sudah berkurang secara alami, konsumsi gula berlebih ibarat memukul organ yang sudah kelelahan dengan semakin keras. Ada sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Minuman manis, termasuk jus buah kemasan, minuman energi, minuman bersoda,
Bahkan minuman yogurt atau susu rasa yang dijual di pasaran seringkali mengandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi, kadang setara dengan 8 hingga 12 sendok teh per botol atau per kemasan. Dan karena berbentuk cairan, gula ini diserap jauh lebih cepat daripada gula dari makanan padat. Dampak jangka panjangnya tidak berhenti di diabetes saja. Konsumsi gula berlebih juga meningkatkan kadar trigliserida, sejenis lemak dalam darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Gula berlebih juga mendorong proses peradangan kronis di dalam tubuh, yang menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif. Saran klinis saya, batasi asupan gula tambahan hingga di bawah 25 gram per hari, itu sekitar 6 sendok teh. Dan jika Anda sudah memiliki riwayat gula darah tinggi atau diabetes, batasan ini harus lebih ketat lagi, sesuai anjuran dokter Anda. Merah. 2. Garam berlebih dan makanan tinggi natrium. Setelah gula, kita bicara tentang garam. Garam, atau lebih tepatnya natrium, adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Ia berperan dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, membantu fungsi syaraf dan otot. Tapi ketika dikonsumsi berlebih, dampaknya sangat serius, terutama di usia 50 ke atas. Natrium berlebih dalam darah menarik cairan dari dalam sel dan jaringan ke dalam pembuluh darah. Akibatnya, volume darah meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah tersebut ke seluruh tubuh. Tekanan darah pun naik. Hipertensi, tekanan darah tinggi, adalah salah satu kondisi paling umum yang saya temui pada pasien usia 50 ke atas. Dan dalam banyak kasus, pola makan tinggi garam adalah kontributor utamanya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa sebagian besar asupan natrium kita bukan dari garam yang kita tambahkan sendiri ke masakan, melainkan dari makanan olahan dan makanan siap saji yang sudah mengandung natrium dalam jumlah sangat tinggi. Mie instan, makanan kalengan, saus kemasan, kerupuk, keripik, daging olahan seperti sosis dan kornet, bahkan roti tawar, semuanya mengandung natrium yang jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Batas natrium yang dianjurkan untuk orang dewasa adalah sekitar 2000 mg per hari. Itu setara dengan sekitar 1 sendok teh garam. Satu bungkus mie instan saja sudah mengandung hampir 1500 mg natrium. Bayangkan jika seseorang makan mie instan setiap hari, ditambah lauk olahan dan camilan asin. Di usia 50 ke atas, ginjal yang kapasitasnya sudah menurun tidak bisa membuang kelebihan natrium seefisien dulu. Ini berarti natrium lebih lama bertahan dalam tubuh dan tekanan darahnya lebih lama bertahan tinggi. Seiring waktu, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali merusak dinding pembuluh darah, melemahkan jantung, dan meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Saran klinis saya, kurangi konsumsi makanan olahan dan siap saji. Biasakan membaca label nutrisi pada kemasan makanan dan perhatikan kandungan natriumnya. Gunakan rempah-rempah alami seperti jahe, kunyit, atau bawang putih untuk menambah cita rasa masakan tanpa harus bergantung pada garam. Merah. 3. Lemak trans dan lemak jenuh berlebih. Ini adalah topik yang sering menimbulkan kebingungan karena banyak orang tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara lemak yang baik dan lemak yang berbahaya. Izinkan saya menjelaskan secara sederhana. Tubuh kita membutuhkan lemak. Lemak adalah sumber energi, membantu penyerapan vitamin-vitamin penting seperti vitamin A, D, E, dan K, serta merupakan komponen penting dari membran sel kita. Tapi tidak semua lemak diciptakan sama. Lemak trans adalah jenis lemak yang terbentuk melalui proses industri yang disebut hidrogenasi, yaitu penambahan hidrogen ke dalam minyak nabati untuk membuatnya lebih padat dan tahan lama. Lemak trans tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dalam darah, tapi juga menurunkan kolesterol baik atau HDL secara bersamaan. Kombinasi ini sangat berbahaya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak trans ditemukan dalam margarin haras, shortening, dan berbagai produk makanan olahan yang menggunakan bahan-bahan tersebut, termasuk kue kering, biskuit, gorengan dari minyak bekas, dan berbagai jajanan pasar yang digoreng berulang-ulang. Lemak jenuh dalam jumlah berlebih juga bermasalah. Lemak jenuh ditemukan terutama pada produk hewani, daging berlemak, kulit ayam, jeroan, mentega, keju penuh lemak, dan santan dalam jumlah besar.
Konsumsi lemak jenuh berlebih meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah, yang mempercepat proses aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluhnya. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, gorengan adalah salah satu sumber lemak berbahaya yang paling umum dikonsumsi masyarakat kita. Tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, bakwan, ini semua adalah makanan yang sangat familiar dan terasa seperti bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh menyentuhnya sama sekali, tapi frekuensi dan porsinya perlu dikurangi secara serius, terutama jika gorengan tersebut menggunakan minyak yang sudah dipakai berulang-ulang, karena minyak yang dipanaskan berulang-ulang menghasilkan lemak trans dan senyawa-senyawa berbahaya lainnya. Saran klinis saya, gantikan lemak jenuh dengan lemak tak jenuh yang sehat, seperti yang ditemukan dalam alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun. Hindari produk yang mengandung partially hydrogenated oils pada label bahannya. Merah. 4. Karbohidrat olahan dan makanan tinggi bertepung. Nasi putih, roti putih, mie putih, tepung terigu halus dan berbagai produk berbasis tepung putih lainnya, inilah yang kita sebut karbohidrat olahan atau karbohidrat sederhana. Mengapa ini menjadi masalah serius di usia 50 ke atas? Karbohidrat olahan telah mengalami proses penggilingan yang menghilangkan sebagian besar serat, vitamin dan mineral yang terkandung dalam biji-bijian aslinya. Yang tersisa adalah pati, zat tepung murni yang dicerna sangat cepat oleh tubuh. Ketika Anda makan sepiring nasi putih atau sepotong roti putih, tubuh dengan cepat memecahnya menjadi glukosa, gula, yang langsung masuk ke dalam aliran darah. Ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, mirip dengan efek makan gula pasir langsung, hanya saja sedikit lebih lambat. Bagi seseorang di usia 50 ke atas dengan sensitivitas insulin yang sudah berkurang secara alami, lonjakan-lonjakan gula darah yang terjadi berulang-ulang setiap hari dalam waktu lama adalah jalan cepat menuju pradiabetes dan diabetes tipe 2. Saya sering menemukan pasien yang berkata, "Saya tidak makan makanan manis, dok. Saya tidak suka kue atau permen." Tapi ternyata mereka makan nasi putih 3 piring sehari, ditambah mie kuah di pagi hari dan roti tawar di malam hari. Tanpa mereka sadari, mereka mengonsumsi gula dalam jumlah besar setiap hari, hanya saja dalam bentuk pati, bukan dalam bentuk gula pasir yang terlihat. Ini bukan berarti Anda harus menghilangkan nasi sama sekali dari meja makan. Nasi adalah bagian dari budaya dan tradisi makan kita, dan saya memahami sepenuhnya bahwa makan tanpa nasi terasa tidak lengkap bagi banyak orang. Tapi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Kurangi porsi nasi, gantikan sebagian dengan nasi merah atau nasi jagung yang lebih kaya serat, dan pastikan setiap porsi nasi selalu diiringi dengan sayuran dalam jumlah yang cukup, karena serat dari sayuran akan memperlambat penyerapan gula dari nasi. Merah. 5. Makanan dan minuman dengan pengawet dan zat aditif berlebih. Kita hidup di era di mana makanan kemasan dan makanan olahan sangat mudah didapat, sangat terjangkau, dan sangat praktis. Tidak ada yang bisa menyangkal kemudahannya, tapi di balik kemudahan itu, ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Makanan olahan dan makanan kemasan, mulai dari sosis, nugget, daging kalengan, mie instan, makanan ringan dalam kemasan, hingga saus dan bumbu instan, mengandung berbagai zat tambahan seperti pengawet, pewarna buatan, penyedap rasa dan penstabil. Beberapa di antaranya aman dalam jumlah kecil, tapi kombinasi dari berbagai zat aditif yang dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang memberikan beban tambahan pada hati dan ginjal yang sudah mulai menurun kapasitasnya. Selain itu, banyak makanan olahan mengandung natrium nitrat, sebuah pengawet yang digunakan terutama pada daging olahan seperti sosis, ham, kornet, dan dendeng. Penelitian-penelitian epidemiologi, yaitu penelitian yang mempelajari pola penyakit dalam populasi besar, setelah membahas makanan-makanan yang perlu dihindari, saya ingin berbagi sesuatu yang lebih personal. Selama bertahun-tahun menangani pasien, saya melihat pola yang berulang dengan sangat konsisten. Dan pola itu selalu membuat saya merasa ada yang perlu diubah. Bukan hanya dalam cara pasien makan, tapi dalam cara kita semua memahami hubungan antara makanan dan kesehatan. Kesalahan pertama yang paling sering saya temui adalah ini, menunggu gejala sebelum berubah. Banyak pasien baru datang ke saya ketika sudah ada keluhan yang nyata, tekanan darah yang sangat tinggi, gula darah yang sudah melampaui batas aman, nyeri dada yang tidak bisa diabaikan.
Dan ketika saya tanya kapan terakhir mereka memeriksakan diri, jawabannya sering mengejutkan. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau bahkan tidak pernah. Penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung adalah penyakit senyap. Mereka berkembang perlahan selama bertahun-tahun tanpa memberikan gejala yang jelas. Ketika gejala itu akhirnya muncul, kondisi sudah sering cukup serius, dan penanganannya pun menjadi jauh lebih kompleks. Kesalahan kedua adalah mempercayai mitos kesehatan tanpa memverifikasinya. Ada beberapa mitos yang sangat umum beredar dan sering saya dengar dari pasien. Mitos pertama, selama tidak terasa manis, berarti tidak mengandung banyak gula. Ini keliru. Banyak makanan yang sama sekali tidak terasa manis, seperti roti tawar, kerupuk, atau mie, mengandung karbohidrat olahan dalam jumlah tinggi yang diubah menjadi gula di dalam tubuh. Mitos kedua, kolesterol tinggi hanya masalah orang gemuk. Ini juga keliru. Saya punya banyak pasien bertubuh kurus dengan kolesterol yang sangat tinggi. Kolesterol tidak hanya ditentukan oleh berat badan, tapi juga oleh genetik, pola makan, dan aktivitas fisik. Mitos ketiga, suplemen vitamin bisa menggantikan pola makan buruk. Tidak bisa. Suplemen mungkin membantu melengkapi nutrisi yang kurang, tapi tidak bisa menghapus dampak konsumsi gula berlebih, lemak trans, atau garam yang terlalu banyak. Tidak ada kapsul yang bisa melakukan itu. Kesalahan ketiga adalah menganggap perubahan pola makan itu terlalu sulit atau terlambat. Ini mungkin yang paling menyedihkan bagi saya sebagai dokter. Saya pernah menangani pasien berusia 62 tahun yang setelah didiagnosis dengan pradiabetes, berhasil menormalkan kembali kadar gula darahnya hanya dengan mengubah pola makannya selama 3 bulan. Tanpa obat, hanya dengan perubahan gaya hidup. Tubuh manusia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, selama kita memberinya kesempatan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai peduli pada apa yang Anda makan. Yang terlambat adalah ketika kita tidak pernah memulai sama sekali. Baiklah, setelah kita membahas apa yang harus dihindari, kini saatnya berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan, secara positif, konkret, dan realistis. Saya percaya bahwa edukasi kesehatan yang baik bukan hanya tentang melarang dan menakut-nakuti. Yang lebih penting adalah memberikan arah yang jelas tentang apa yang bisa dilakukan. Pertama, adopsi pola makan yang mendukung kesehatan di usia ini. Saya tidak akan menyuruh Anda mengikuti diet yang rumit dan tidak realistis. Yang saya sarankan jauh lebih sederhana. Perbanyak sayuran, terutama sayuran hijau, wortel, brokoli, kol, dan berbagai sayuran lokal kita yang kaya serat dan antioksidan. Tambahkan buah-buahan segar dalam porsi yang wajar, bukan jus kemasan tapi buah segar. Konsumsi protein berkualitas. Ikan, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan telur adalah sumber protein yang sangat baik dan sangat mudah didapat. Kurangi porsi nasi secara bertahap dan gantikan sebagian dengan karbohidrat kompleks seperti ubi, singkong, nasi merah, atau nasi jagung. Dan yang sangat penting, minum air putih yang cukup. Di usia 50 ke atas, sensasi haus seringkali menurun. Artinya Anda mungkin sudah mengalami dehidrasi ringan sebelum merasa haus. Targetkan 6 hingga 8 gelas air putih sehari. Kedua, jadikan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai prioritas, bukan pilihan. Saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya hal ini. Pemeriksaan darah rutin, termasuk gula darah, profil lemak, fungsi ginjal, dan fungsi hati, adalah cara paling awal dan paling efektif untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi serius. Untuk Anda yang berusia 50 ke atas, idealnya pemeriksaan kesehatan lengkap dilakukan setidaknya sekali setahun. Jika Anda memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, frekuensinya mungkin perlu lebih sering. Ketiga, kombinasikan pola makan sehat dengan aktivitas fisik yang sesuai. Makanan dan gerak adalah dua sisi dari koin yang sama. Anda tidak bisa memiliki satu tanpa yang lain dan mengharapkan hasil yang optimal. Aktivitas fisik di usia 50 ke atas tidak perlu berat. Jalan kaki 30 menit sehari 5 hari dalam seminggu sudah memberikan manfaat yang sangat signifikan. Memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan tekanan darah, memperkuat jantung, dan menjaga massa otot yang cenderung berkurang seiring usia. Keempat, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang unik. Apa yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit jantung, perubahan pola makan yang signifikan sebaiknya dilakukan di bawah panduan dokter atau ahli gizi yang kompeten. Jangan malu atau ragu untuk bertanya.
Dokter ada untuk membantu, bukan untuk menghakimi. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Mari kita rangkum bersama. Di usia 50 ke atas, tubuh kita mengalami perubahan-perubahan yang nyata dan signifikan. Metabolisme melambat, sensitivitas insulin berkurang, fungsi ginjal dan hati tidak lagi sekuat dulu. Perubahan-perubahan ini bukanlah takdir yang harus kita terima dengan pasrah. Mereka adalah sinyal bahwa tubuh kita membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih sadar. Makanan yang sebaiknya Anda hindari atau batasi secara serius di usia ini mencakup gula tambahan dan makanan manis olahan, garam berlebih dan makanan tinggi natrium, lemak trans dan lemak jenuh berlebih, karbohidrat olahan dari tepung putih, makanan olahan dengan pengawet berlebih, alkohol dan kafein berlebihan. Ini bukan daftar larangan yang kaku, ini adalah panduan untuk membuat pilihan yang lebih bijak setiap hari. Langkah-langkah sederhana yang bisa Anda mulai lakukan hari ini, mulai dengan satu perubahan kecil. Ganti minuman manis di pagi hari dengan air putih atau teh tanpa gula. Itu saja, satu langkah kecil yang konsisten lebih berharga dari satu langkah besar yang tidak bertahan. Perhatikan apa yang ada di piring Anda. Sebelum makan, tanyakan kepada diri sendiri, sudah adakah sayuran di piring ini? Berapa banyak karbohidrat yang saya konsumsi hari ini? Apakah ini makanan segar atau makanan olahan? Jadwalkan pemeriksaan kesehatan Anda. Jika Anda belum pernah melakukan cek darah dalam setahun terakhir, itu adalah prioritas pertama Anda. Bicarakan dengan keluarga Anda. Kesehatan bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Libatkan pasangan, anak-anak, atau orang-orang terdekat dalam perubahan gaya hidup ini. Ketika lingkungan mendukung, perubahan menjadi jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan satu hal yang ingin saya titipkan kepada Anda sebelum kita menutup video ini. Menjaga kesehatan di usia 50 ke atas bukan tentang mengorbankan kesenangan hidup, bukan tentang tidak boleh makan enak, tidak boleh menikmati makanan kesukaan, atau hidup dalam ketakutan terhadap setiap gigitan makanan. Itu bukan hidup yang baik, dan itu bukan yang saya inginkan untuk Anda. Yang saya inginkan adalah agar Anda bisa menikmati masa tua dengan sepenuhnya, bermain bersama cucu tanpa cepat lelah, bepergian bersama pasangan tanpa membawa banyak obat, bangun pagi dengan tubuh yang segar dan pikiran yang jernih. Itu bukan kemewahan, itu adalah hak Anda. Dan pola makan yang tepat adalah salah satu jalan paling nyata menuju ke sana. Sobat Sehat Menuju Senja yang saya hormati, kesadaran adalah langkah pertama dari setiap perubahan yang bermakna. Dan dengan menonton video ini sampai selesai, Anda sudah mengambil langkah pertama itu. Itu bukan hal kecil. Itu adalah keputusan untuk menghargai tubuh Anda, menghargai kesehatan Anda, dan menghargai waktu yang masih ada di depan Anda. Saya ingin Anda pergi dari sini bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya diri. Percaya bahwa tubuh Anda masih bisa merespon dengan baik jika Anda memberinya dukungan yang tepat. Percaya bahwa perubahan itu mungkin dan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat diri dengan lebih baik. Kesehatan bukan tentang kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya sebagai dokter. Ini tentang kemajuan yang konsisten. Satu hari, satu pilihan, satu piring makan pada satu waktu. Jika video ini memberikan Anda informasi yang bermanfaat, yang membuat Anda berpikir atau yang mendorong Anda untuk melakukan satu perubahan kecil hari ini, saya mohon Anda untuk membantu menyebarkan pengetahuan ini. Klik tombol suka di bawah video ini, bagikan kepada keluarga, sahabat, atau rekan-rekan Anda yang juga berada di usia ini atau yang peduli dengan kesehatan orang-orang yang mereka cintai. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan edukasi kesehatan yang mendalam, terpercaya, dan disampaikan dengan hangat, berlangganan channel Sehat Menuju Senja agar Anda tidak melewatkan satu pun video kami. Setiap minggu, kami hadir untuk menemani perjalanan kesehatan Anda dengan informasi yang berbasis pada ilmu kedokteran, disampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Dan sebagai bocoran kecil untuk video kami berikutnya, kita akan membahas topik yang sering ditanyakan oleh banyak penonton. Apa tanda-tanda awal diabetes yang sering diabaikan, dan apa yang harus Anda lakukan jika Anda mencurigai Anda atau orang tersayang Anda beresiko? Ini adalah video yang tidak ingin Anda lewatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan Anda, karena Anda berharga bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang mencintai Anda. Salam hangat dari kami di Sehat Menuju Senja.